Kalau kita cermati saat ini eskalasi geopolitik di Timur Tengah ternyata semakin meningkat gitu ya, saling balas-membalas. Bagaimana sih Pak dampaknya tekanan geopolitik ini bagi pasar keuangan tanah air? Ya, saya kira dampak tentu saja jelas ada ya, karena itu akan menimbulkan kecenderungan investor untuk jadi safe, flight to safety, flight to quality. Kita Indonesia termasuk negara berkembang, still meskipun rating kita triple B ya, but we're still emerging market. Jadi ketika ada terjadi gonjang-ganjing seperti ini, otomatis people are back to the US in a sense. Makanya US dollar sangat kuat sekarang ya dibandingkan dengan rupiah terutama. Tapi kalau dibandingkan gitu Pak, bagaimana dengan negara-negara emerging market lainnya selain Indonesia? Sebenarnya Indonesia cukup baik. Kalau terkait inflow hanya saham ya, terutama saham. Kalau saham year to date di emerging market hanya 3 yang positif, India, Korea, dan Indonesia. Tapi memang kalau digabungkan, Bu Sri Mulyani juga sudah mengatakan kalau dibandingkan dengan obligasi, termasuk obligasi, memang kita net outflow dari Indonesia. Apa yang menyebabkan asing ini ramai-ramai melepas SBN, Pak? Apakah memang karena kekhawatiran dan kecenderungan untuk lebih mencari instrumen investasi yang lebih aman? Ya, tadi saya katakan flight to quality itu sesuatu yang normal, terutama ketika situasi global seperti ini. Yang kedua memang the Fed, karena angka inflasi yang sticky yang di US ya, mereka kan terlihat bahwa dalam beberapa minggu terakhir statement mereka akan cenderung menahan untuk, tadinya kan mereka mau cut ya, tadinya kemungkinannya besar di bulan Maret, kemudian bergerak ke Juni, sekarang September. Itu menyebabkan suku bunganya tetap tinggi di Amerika, sehingga dari perspektif itu dolar menjadi menarik buat investor-investor. Jadi itu yang kedua. Oke, kalau kita lihat juga SBN tenor 10 tahun ini kan sudah menembus 7% ya Pak. Sebenarnya apa sih Pak yang patut dicermati oleh pelaku pasar terkait dengan tenor SBN yang sudah menembus 7% ini? Nah ini pertanyaan menarik Sasa. Kalau saya juga katakan ini ke nasabah-nasabah kami di Trimegah Asset, SBN 10 tahun ini level 7% ini kita memang cukup menarik ya kalau kita lihat secara absolut. Tapi saya sarankan juga ke nasabah-nasabah kami bahwa ada 2 yang patut dicermati. Yang pertama memang level absolut 7% cukup menarik. Tapi kita juga harus lihat bahwa tanpa kita sadari, mungkin nggak semua orang sadar, level 10-year yield, 10 tahun yield di Amerika itu sudah mencapai 4,62%. Nah jika kita kurangi 7%, kurangi 4,62, sekitar spasinya sekitar 240 basis point kurang lebih. Nah secara historis, spread ini adalah salah satu yang terendah sepanjang 15-20 tahun terakhir. Jadi mungkin memang investor asing cenderung melihat tidak hanya level absolut, tapi juga level relatif. Apakah ini menjadi kekhawatiran, Pak? Tentu saja kalau investor asing melihat level 7% menarik, tapi mereka lihat, oh tapi dibandingkan dengan level yield di Amerika yang 10 tahun, masih menarik. Ya, kita termasuk yang spreadnya cukup tinggi dibandingkan negara lain. Tapi secara historis tentu saja orang akan mempertimbangkan gitu ya. Tapi ada positifnya kok. Sebenarnya Sasa, kita harus lihat bahwa jumlah investor asing di pasar SBN kita sendiri sebenarnya kurang dari 15% sekarang ini. Ini sangat berbeda dengan 7-8 tahun yang lalu ketika levelnya jauh sekali. Ya, sekarang kita terus terang banyak pemain domestik yang tertarik dan terus membeli SBN kita. Kalau sekarang sudah ada pemain domestik yang mendominasi, tapi kalau dari segi daya tarik nih Pak, dibandingkan dengan negara-negara emerging markets lainnya, ini seperti apa sih Pak? Seberapa atraktifkah pasar keuangan tanah air? Pasar keuangan kita dari level perspektif investor asing, tadi saya katakan tentu saja mereka melihat across ya. Semua. Mungkin kalau balik lagi, sekarang dalam keadaan gonjang-ganjing, mereka akan membandingkan dengan 10-year US Treasury. Tentu saja investor asing merasa mempunyai alternatif yang lain. Mereka mau apa? Pertanyaannya kan mereka mau apa tidak meresikukan uang mereka, di mana spread yang mereka dapatkan hanya 240 basis point. Di tengah-tengah resiko rupiah dolar bisa bergerak seperti ini. Nah tentu saja kalau kita lihat sebenarnya fundamental ekonomi kita cukup baik ya. Kita masih trade surplus. Mungkin data juga baru keluar tadi. Year to date masih trade surplus juga, 7 billion kurang lebih. So that's good gitu ya. Dan kalau kita tarik lebih maju lagi mungkin 12 bulan ke depan, mudah-mudahan program hilirisasi pemerintahan Pak Jokowi dan dilanjutkan dengan pemerintahan Pak Prabowo, mudah-mudahan itu bisa bergulir lebih baik lagi untuk trade surplus kita.
Itu sih yang kita harapkan ya. Nah kalau fundamental kita masih bagus begitu Pak, tadi juga dikatakan, tapi di tengah kondisi yang masih penuh ketidakpastian utamanya terkait dengan The Fed, meskipun sudah ada dot plot dan beberapa pelaku pasar juga sudah terbelah ya Pak proyeksinya seperti apa. Nah ini dana-dana yang keluar dari pasar keuangan tanah ini lari ke instrumen investasi mana sih Pak? Dana yang keluar pasti balik ke Amerika biasanya. Dari pengalaman saya 26 tahun lebih di pasar keuangan global maupun domestik, biasanya memang dalam keadaan seperti ini orang cenderung cari yang aman dulu deh. Mereka balik ke Amerika. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat S&P, Nasdaq semuanya lagi koreksi juga ya. Mereka otomatis cari yang aman, yaitu US Treasury sekarang. Mereka pegang. Oke, Pak Antoni, tapi faktor internal misalkan seperti dengan ketidakpastian yang sebelumnya di MK dan pada hari ini kita juga sudah mengetahui at least ada kelegaan di pasar akan kepastian politik berikutnya. Ini apakah juga akan mempengaruhi kepercayaan diri para pelaku pasar? Pasti. Saya rasa positif ya keputusan MK hari ini mungkin memberikan dari perspektif pasar modal, kita setiap certainty itu adalah baik buat kita. Jadi certainty equals risk premium yang lebih turun ya. Jadi that's good for pasar saham maupun pasar obligasi. Pertanyaannya memang sekarang ini dalam jangka pendek masalahnya kita ada gonjang-ganjing di luar, bukan hanya di domestik, dalam negeri saya kira sudah selesai. Tapi gonjang-ganjing yang terjadi di luar, ketegangan di Timur Tengah, saya rasa itu masih berpengaruh terhadap risk appetite investor globally, bukan hanya domestically. Artinya meskipun certainty di dalam negeri sudah muncul gitu ya Pak, tapi balik lagi ketegangan geopolitik dan juga terkait dengan kemana arah The Fed ini masih akan mempengaruhi risk appetite investor ke depannya.